Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Jing Wucheng sedang bersantai menikmati rokok mereka. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada hawa dingin dari belakang tubuhnya. Dia lalu berkata, hawa dingin macam apa ini? Tidak mungkin hawa dingin ini berasal dari batu itu. Tebing tempat mereka bersandar tiba-tiba retak. Lalu ada dua belati yang melesat dari arah retakan tebing itu. Belati itu pun segera melesat menuju Xiaoyan. Untungnya Long Yan dan Jing Wucheng berhasil menangkis dua belati itu. "Hiya bentring, apa itu?" ucap dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di balik tebing itu." Kekuatan spiritual Xiaoyan lalu meledak dan menghantamkannya ke arah tempat di mana dia berdiri. Buar! Setelah itu muncul dua sosok di balik tebing itu. Jing Wucheng yang melihat kedua sosok itu, dia lalu berkata, "Sialan, ternyata mereka adalah anggota dari klan Demon Snake. Tidak heran mereka bisa bersembunyi di balik tebing," ucap dari Jing Wucheng. Jing Wucheng dan Long Yan segera melesat ke arah mereka dan menghantamkan tinju mereka. Ya, dadedor, buar. Serangan Long Yan dan Jing Wucheng berhasil ditahan oleh kedua sosok itu. Demon Snake itu lalu mengayunkan kakinya. Sepatu Demon Snake ternyata terdapat bilah yang tersembunyi dari sepatunya. Untungnya Jing Wucheng berhasil menghindari serangan itu. Jing Wucheng lalu bergumam, "Sial, Demon Snake ini tampaknya dikirim untuk serangan diam-diam seperti ini. Bahkan di sepatu mereka terdapat senjata tersembunyi," ucap dari Jing Wucheng di dalam hatinya. Jing Wucheng lalu mengepalkan tinjunya. Cahaya berkedip di tangannya. Setelah itu dihantamkan ke arah Demon Snake di depannya. Buar. Kedua Demon Snake itu lalu terpental ke belakang. Dua Demon Snake itu lalu melemparkan bilah ke arah Jing Wucheng. Long Yan melintas dan menangkis bilah itu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan dihantamkan ke arah Demon Snake itu. Buar. Dua Demon Snake itu terpental dan jatuh ke tanah. Kedua Demon Snake itu lalu berkata, "Maafkan aku, jangan bunuh aku," ucap dari kedua Demon Snake itu. Mendengar itu, Long Yan lalu mengepalkan tangannya dan tombak perunggu pun muncul di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke arah dua Demon Snake itu. "Hiya, buar." Setelah itu Long Yan lalu berkata, "Kita tidak mungkin terus-terusan seperti ini. Mereka semua seperti memperlakukan kita sebagai pemula," ucap dari Long Yan. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, aku pikir Long Yan benar," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wucheng lalu berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bagaimana kalau kita membunuh orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan ini? Dengan semakin gelap tanda di dahi kita, tentu saja tidak akan ada banyak orang yang bodoh untuk menjerat kita lagi," ucap dari Jing Wucheng. Long Yan lalu berkata, "Sepertinya itu ide yang bagus," ucap dari Long Yan. Kelompok Xiaoyan pun setuju untuk membunuh setiap orang yang mereka temui di jalan. Kelompok Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan beberapa orang yang menghalangi di perjalanan mereka langsung membunuhnya. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, "Hei, tunggu sebentar. Untuk mencapai batas dalam, apakah kita punya cara lain selain terus-terusan membunuh orang lain? Pastinya lawan kita akan semakin kuat jika tanda di kening kita semakin hitam," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wucheng lalu berkata, "Tidak ada pilihan lain. Untuk membuat orang-orang takut kepada kita, kita harus membunuh setiap orang yang kita temui di jalan. Semakin hitam tanda di kening kita, mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang kita," ucap dari Jing Wucheng. Setelah itu pun kelompok Xiaoyan lalu melanjutkan perjalanan mereka ke arah lain. Di langit yang gelap, awan yang mekar membentuk seluruh bagian dan bayangan awan tebal ditutupi dengan kabut merah bintik-bintik. Seperti boneka berwarna darah yang menutupi langit, perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Salju berwarna darah pun perlahan turun. Rasa dingin pun lalu menyerang tubuh mereka.
pada saat ini tampak bulan darah sudah sempurna. Rasa membunuh pada setiap orang pun semakin kuat. Pertempuran telah meletus di mana-mana. Bau darah lalu menyebar ke seluruh lembah. Xiaoyan dan Longyan pun juga terpengaruh, tetapi hanya sebentar dan sangat singkat. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, efek bulan darah ini sangat kuat," ucap dari Xiaoyan. Kelompok kaisar yang telah benar-benar terpengaruh bulan darah bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Mereka lalu mengayunkan pedang di tangan mereka ke arah kelompok Xiaoyan. Jing Wuchen segera menangkis serangan-serangan itu. Dadedok, benting, buar. Seorang kaisar menghunuskan tombaknya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menghindari serangan itu. Setelah Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu, Xiaoyan lalu membalas serangannya. Dia menggunakan telapak tangannya dan menghantamkannya ke arah kaisar itu. Buar! Kaisar itu pun terpental ke belakang. Xiaoyan terkejut karena kaisar itu tidak mencoba untuk menghindari serangannya. Xiaoyan lalu menemukan bahwa mata para kaisar itu berwarna merah darah. Xiaoyan lalu berkata, "Hati-hati, orang-orang ini memiliki mata yang merah. Mereka benar-benar kehilangan akal mereka saat ini. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri saja. Waspadalah terhadap mereka," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan energi pun segera ditembakkan ke arah mereka. Ya, buar! 3 kaisar itu berhasil menghindari serangan Xiaoyan. Longyan melihat itu, dia melompat ke udara dan 3 tombak petir lalu ditembakkan ke arah mereka. Ya, dadedok, buar! Bebek, buar! Ketiga kaisar itu hanya mundur beberapa langkah. Ternyata ketiga kaisar ini adalah monster beruang yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. 3 kaisar beruang ini berubah menjadi setengah binatang dan setengah manusia. Kekuatan mereka pun lalu meningkat. Kekuatan spiritual Xiaoyan lalu melonjak menyapu ke arah 3 kaisar itu. Salah satu dari kaisar itu pun terpental ke belakang. Jing Wuchen lalu berkata, "Hati-hati, mereka telah membakar semangat mereka," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Membakar semangat? Apa maksudmu?" tanya dari Xiaoyan. "Mereka membakar vitalitas untuk meningkatkan kekuatan mereka. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Lebih baik kita menghindarinya saja," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu dia lalu berteriak, "The wind pass without trace." Tubuh Xiaoyan lalu tembus seperti hantu. Ketiga kaisar itu membabi buta menghantamkan serangannya ke arah Xiaoyan. Setiap kali kaisar itu menyerang Xiaoyan, mereka sebenarnya menyerang temannya sendiri. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan gelombang energi pun menyapu menghantam ketiga kaisar itu. Ya, buar! Jing Wuchen lalu berteriak, "Sepertinya sekarang waktunya untuk kita pergi," ucap dari Jing Wuchen. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi dari tempat itu. Kelompok Xiaoyan terus bergerak ke arah depan. Jing Wuchen lalu berkata, "Orang-orang ini semakin gila. Kita tidak bisa terus-terusan bertarung seperti ini. Bisa-bisa kita kelelahan dan mati," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kamu benar. Jika kita terus-terusan terjerat dalam masalah pertempuran, kita hanya akan menarik lebih banyak orang lagi. Kita harus menemukan cara untuk pergi dari bagian selanjutnya ini," ucap dari Xiaoyan. Ratusan anak panah lalu ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Jing Wuchen yang melihat ini, dia lalu berkata, "Sialan, kita baru saja pergi dari pertempuran sebelumnya. Apalagi ini," ucap dari Jing Wuchen. Melihat banyak anak panah yang menuju kelompok Xiaoyan, Longyan lalu berubah menjadi seekor naga. Jing Wuchen dan Xiaoyan bergegas naik ke punggung Longyan dan terbang bersama Longyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Hahaha, bocah kecil, kamu sangat keren. Aku tidak menyangka ini," ucap dari Jing Wuchen. Jing Wuchen lalu menatap sekitarnya. Banyak mayat berserakan di tempat itu. "Haruskah kita turun sekarang? Aku rasa lebih baik kita turun di dinding bagian dalam saja," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Entahlah, apakah kamu tahu ras apa saja yang menyerang kita tadi?" tanya dari Xiaoyan. Aku rasa itu dari ras iblis busur. Kekuatannya cukup bagus, terutama dalam memanah. Iblis busur perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci target penembakannya. Mereka biasanya lebih memperhatikan peningkatan kekuatan spiritual. Tetapi aku benar-benar tidak mengerti kenapa mereka menargetkan kita. Padahal aku sama sekali tidak memiliki dendam atau masalah dengan mereka.
Sebentar, apakah kalian mempunyai masalah dengan mereka? Tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, namanya saja aku baru mendengar. Bagaimana aku bisa membentuk permusuhan dengan mereka? Lalu apakah mau tahu apakah mereka memiliki hubungan baik dengan Demon Soul atau The Demon Blood? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wucheng lalu berpikir sejenak. Sebentar, sepertinya salah satu dari mereka menentang Demon Blood, ucap dari Jing Wucheng. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, jika begitu pantas saja mereka menyerang kita, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba bulan darah pun selesai. Kelompok Xiaoyan lalu turun di sekitaran pegunungan. Ada puluhan mayat yang tergeletak di sana. Mayat-mayat itu seperti belum lama mati. Jing Wucheng lalu berkata, ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang sangat kuat, ucap dari Jing Wucheng. Long Yan lalu berkata, entah itu dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang lain. Yang pasti kekuatan mereka pasti sangat hebat, ucap dari Long Yan. Xiaoyan bisa merasakan beberapa orang di sekitarnya. Matanya menatap ke ujung bagian lain di bawah daratan tinggi ini. Samar-samar Xiaoyan bisa melihat sebuah batu besar di ujung jalan ini. Batu itu menghalangi pandangan kelompok Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa ada sebuah gua di belakang batu itu. Dan dia dapat merasakan bahwa banyak orang yang sedang bertarung di dalam gua itu. Xiaoyan lalu berkata, ada orang bertarung di sana. Ayo lebih baik kita melihat itu, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera mendekat ke arah batu besar itu. Saat mereka semakin dekat dengan batu, seberkas cahaya keluar dari celah batu. Cahaya itu berasal dari teknik bertarung. Jelas pertempuran di gua sangatlah sengit, hingga menciptakan sebuah cahaya yang bisa menembus batu. Lalu kelompok Xiaoyan semakin mendekati batu itu. Suara pertempuran di dalam batu itu pun menjadi lebih jelas. Tetapi semakin mendekat Xiaoyan, suara pertempuran itu tampaknya jauh lebih tipis dari sebelumnya. Tampaknya salah satu pihak telah hampir dikalahkan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari dalam gua. Ayo serang aku, beraninya kamu melakukan sesuatu pada pria kecil itu. Kamu tak akan pernah aku maafkan, meskipun kamu terpengaruh oleh bulan darah, ucap dari suara itu. Mendengar itu ekspresi Jing Wucheng lalu tenggelam, dia terdiam sejenak. Apakah kamu mau ikut denganku atau tidak? Kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Sepertinya mereka akan segera menemukan kita, ucap dari Xiaoyan. Terus terang aku benar-benar ingin membunuh Dan Ding. Tetapi apakah kamu berpikir kita akan bisa melakukannya? Ucap dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu menjawab, ya apakah kamu begitu yakin kita tidak bisa menang jika kita melawan Dang Ding? Tanya dari Xiaoyan. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi Dang Ding di sini bersama dengan Dan Bingyan itu pasti akan sangat sulit, ucap dari Jing Wucheng. Sepertinya kamu sangat takut kepada Dang Bingyan. Jadi bagaimana, apakah kamu bersedia pergi bersamaku atau tidak? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wucheng lalu berkata, baiklah, sudah aku putuskan. Kemanapun kamu pergi aku akan ikut denganmu, saudara Xiaoyan, ucap dari Jing Wucheng. Kalau begitu ayo kita masuk, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memimpin ke dalam, melangkah masuk ke dalam gua. Ini adalah gua yang kosong dengan kedalaman ratusan meter. Tidak ada jalur yang berbelit-belit di dalamnya. Namun setelah beberapa saat mereka melangkah, mereka bertemu dengan kelompok dari Quildan. Haha, kali ini kalian tidak akan beruntung. Akhirnya kita bertemu lagi di sini, ucap dari Dang Ding. Maafkan, kali ini kami tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan kalian, ucap dari Xiaoyan. Kenapa? Apakah kamu takut? Ucap dari Dang Ding. Hah? Apa? Kami takut? Dengarkanlah, aku adalah Xiaoyan. Aku tidak pernah takut dengan siapapun, ucap dari Xiaoyan. Apa? Kamu Xiaoyan? Wow, jadi kamu adalah Xiaoyan ya? Wajar saja kamu bisa berkata seperti itu, ucap dari Dang Ding. Tetapi Dang Bian sama sekali tidak bereaksi ketika dia mendengar nama Xiaoyan. Tampaknya nama Xiaoyan tidak bisa menarik minatnya sama sekali. Dang Ding yang sudah sangat marah langsung memberikan perintah kepada bawahannya. Cepat bunuh mereka semua, ucap dari Dang Ding. Orang-orang dari Quildan pun segera merespon. Mereka lalu melesat ke arah kelompok Xiaoyan dan mengepung Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, hei, apakah kalian pikir kami bertiga tidak akan menang melawan kalian? Hahaha, ucap dari Xiaoyan.
Setelah itu Xiaoyan langsung melesat dan menyerang orang-orang dari Quildan itu. Iya, ping 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 buar. Hanya dalam satu kali serangan, hampir 7 orang dari Quildan tiba-tiba terbakar oleh api yang berasal dari serangan Xiaoyan. Hah, ternyata kamu mempunyai kemampuan yang lumayan juga ya. Tidak heran kamu menjadi sombong seperti itu di depanku. Namun jangan pikir kamu bisa keluar dari gua ini hidup-hidup dengan kemampuanmu yang seperti itu, ucap dari Dang Ding. Tanpa mempedulikan ucapan Dang Ding, Xiaoyan kembali melesat dan menyerang 3 sisa dari orang yang mengepungnya tadi. Dadedok, pruing. 10 orang dari Quildan tiba-tiba ambruk di tangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, Dang Ding, majulah hadapi aku sekarang, ucap dari Xiaoyan. Hei, kenapa kamu begitu sombong? Apakah kamu tidak khawatir jika nanti orang-orang dari klan Xiao akan dihancurkan oleh Quildan? Tanya dari Dang Ding. Apakah ini sebuah ancaman? Tanya dari Xiaoyan. Dang Ding lalu menjawab, ini bukanlah ancaman, tetapi ini akan menjadi kenyataan. Kamu pikir kamu bisa membunuh orang-orang jenius seperti kami? Sebelum melawanku, cobalah hadapi 20 bawahanku dulu, ucap dari Dang Ding. Setelah kata-kata itu terdengar, Dang Ding lalu mengeluarkan 20 orang dari Quildan yang tersisa. 20 orang itu langsung melesat ke arah Xiaoyan dan menyerangnya dengan cara membabi buta. Hiya dadedok buar. Namun lagi-lagi Xiaoyan bisa dengan mudah mengalahkan 20 orang itu dengan sekali serangan. Pada saat ini Dang Bian akhirnya tidak lagi berdiri diam. Dia lalu berjalan mendekati ke depan Dang Ding dan menatap Xiaoyan. Aku memang salah telah memandang rendah dirimu seperti itu. Jika kamu diberi waktu lagi, mungkin kamu benar-benar bisa menyusul kekuatanku, ucap dari Dang Bian. Dang Bian tiba-tiba memberikan Xiaoyan penilaian yang sangat tinggi. Ini jelas mengejutkan semua orang. Tidak hanya Dang Ding, namun Jing Wucheng juga terkejut mendengar itu. Namun sayangnya hari ini tidak akan pernah terjadi lagi, karena aku akan membunuh kalian semua hari ini, ucap dari Dang Bian. Lalu Dang Bian melancarkan lapisan udara yang mematikan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya melayang perlahan ke udara. Tangannya yang ramping terus membuat gerakan yang aneh. Dan sesuatu seperti mahkota tiba-tiba muncul di kepalanya. Tidak hanya itu, Dang Ding pun lalu mengeluarkan sebuah api yang berbentuk kelapa vulkanik berwarna ungu. Dan suhunya sangatlah tinggi, hingga menyebabkan suhu di dalam gua pun naik. Ternyata kamu memiliki api surgawi. Aku tidak mengira Dang Ding memiliki api surgawi juga, ucap dari Xiaoyan. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai kali ini. Saudara Xiaoyan, apakah kita bisa mengatasinya kali ini? Tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu menjawab, apa sekarang kamu merasa tidak percaya diri lagi? Tanya dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, ya seperti yang aku bilang, masalahnya karena mereka telah bersama kali ini, ucap dari Jing Wucheng. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Bagaimana kalau kita melarikan diri dulu kali ini? Ucap dari Jing Wucheng. Sebenarnya aku juga ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk kita bisa melarikan diri sekarang, ucap dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, aku belum siap mati hari ini, ucap dari Jing Wucheng. Saudaraku, jika kita melarikan diri pun, kita tetap akan sengsara. Percayalah kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Ya, jadi kita tidak punya pilihan lain. Sepertinya kita memang harus bertarung dengan mereka hari ini. Apakah tidak ada jalan lain? Tanya dari Jing Wucheng lagi. Hei, sudahlah, jangan banyak bertanya kepadaku. Jika hari ini aku bisa mengalahkan mereka, apakah kamu akan berterima kasih kepadaku? Ucap dari Xiaoyan. Baiklah, apakah kamu tidak bercanda? Kamu hanya ingin menghiburku atau kita akan mati bersama saja di sini? Ucap dari Jing Wucheng. Aduh, ya ampun, dengarkan, aku tidak bercanda. Ayo kita mulai saja pertarungannya, ucap dari Xiaoyan. Seberapa yakin kamu akan menang? Tanya dari Jing Wucheng. 99%, berisi kamu, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya sekarang malah aku yang tidak yakin kepadamu, ucap dari Jing Wucheng. Begini saja, lebih baik kamu memikirkan bagaimana caranya kamu berterima kasih kepadaku saat aku menang nanti, ucap dari Xiaoyan. Ya, baiklah. Sebenarnya aku belum memikirkan itu.
Tetapi baiklah, karena kamu bersikeras dan jika kamu menang melawan mereka, aku bersedia untuk menjadi pembantumu seumur hidupku, ucap dari Jing Wuchen. Hahaha, benarkah itu? Baiklah, kita sepakat kali ini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum bahagia. Dalam percakapan Xiaoyan dan Jing Wuchen, Dang Bian telah menyelesaikan segel tangannya dan dia memandang ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat yang sama, Dang Ding juga telah menjentikan jari-jarinya dan api ungu di tangannya pun segera melesat menyambar kepada Xiaoyan. Buar! Satu tembakan dari Dang Ding meleset. Kemudian Xiaoyan menyiapkan pedangnya. Lalu Xiaoyan langsung menyerangnya dengan pedangnya. Hiya, dedo, buah, belenting, buar. Dang Ding terpental mundur terkena serangan dari Xiaoyan. Melihat itu, Dang Bian menatap Xiaoyan dengan marah. Ternyata benar, kamu memang seorang yang jenius. Tetapi aku berjanji aku akan membuatmu menyesal karena telah memasuki dunia fantasi ini, ucap dari Dang Bian. Setelah itu, Dang Bian segera melesat ke arah Jing Wuchen dan menangkapnya. Dang Ding yang telah terkena serangan saat ini berhenti menyerang dan memandangi pemandangan ini. Kalian tidak perlu ragu, seranglah aku sekarang. Apa kalian tidak bisa melakukannya? Ucap dari Dang Bian. Tidak lebih baik kita menghentikan saja ini. Lepaskan Jing Wuchen dan serahkanlah dia kepadaku. Jika aku tidak pasti akan membunuh saudaramu ini, ucap dari Xiaoyan. Seakan tak mau kalah, kemudian Xiaoyan pun menyandra Dang Ding di tangannya. Lalu Xiaoyan menebaskan pedangnya ke arah leher Dang Ding. Zep! Lepaskan atau tidak, ucap dari Xiaoyan. Darah Dang Ding pun menyembur keluar. Sekarang Dang Ding benar-benar telah ditangkap oleh Xiaoyan. Melihat itu, Dang Bian lalu berkata, ternyata aku memang memandangmu terlalu rendah, ucap dari Dang Bian. Wanita ini menyaksikan Xiaoyan yang telah menangkap saudaranya. Itu sama saja seperti ditampar oleh Xiaoyan. Lepaskan Dang Ding, ucap dari Dang Bian. Tidak, kamu harus melepaskan Jing Wuchen dulu, ucap dari Xiaoyan. Bagaimana mungkin aku bisa percaya kepadamu, ucap dari Dang Bian. Kamu tidak punya pilihan lain, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskan Jing Wuchen. Tetapi kamu juga harus melepaskan kakakku secara bersamaan. Bagaimana? Ucap dari Dang Bian. Baiklah. Kemudian mereka melakukan pertukaran sandera secara bersama-sama. Ketika Jing Wuchen berlari meninggalkan Dang Bian, lalu Xiaoyan pun segera mendorong Dang Ding dengan keras ke arah Dang Bian. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu tidak apa-apa? Tanya dari Xiaoyan sambil melihat ke arah Jing Wuchen. Aku tidak apa-apa, ucap dari Jing Wuchen. Saat Xiaoyan melihat bahwa Jing Wuchen baik-baik saja, dia lalu berjalan menuju Dang Bian. Dang Bian dan Xiaoyan saling memandang, seperti ada aliran listrik yang beradu di dalam pandangan mereka. Kemudian Dang Bian mengarahkan jarinya ke dahi Dang Ding. Lalu sebuah energi berwarna perak terus mengalir keluar. Setelah itu mereka berdua secara bertahap membentuk sepasang baju besi api. Apa itu? Ucap Xiaoyan yang belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Melihat itu, Jing Wuchen lalu berkata, itu adalah teknik pertarungan bersama yang sangat langka. Aku tidak menyangka mereka akan melakukannya di sini, ucap dari Jing Wuchen. Begitu ya, jawab dari Xiaoyan. Memiliki teknik pertarungan bersama yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Iblis, dia tidak pernah mempraktekannya sama sekali. Dan tidak ada konsep yang jelas tentang kekuatan teknik bertarung bersama-sama dalam pikirannya. Sekarang saatnya kamu untuk mati, teriak dari Dang Bian. Lalu jarum perak yang tidak terhitung jumlahnya menembak dari segala arah ke arah Xiaoyan. Jarum perak itu melesat seperti hujan yang deras dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini terlalu cepat, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan Dang Bian dan Dang Ding sekaligus? Dan akhirnya Jing Wuchen menjadi pembantu Xiaoyan selamanya. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bro, gue udah lebihin durasinya bro, bener sumpah gue nggak mau potong-potong pas bagian kalian penasaran. Tapi emang skripnya habis di situ bro. Ini benar serius ya. Nanti kalau sempat besok kita lanjut, oke? Baik-baik ya sayang. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian.
Tidak lupa juga gua ucapin semoga sehat selalu buat kalian dan keluarga. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Dadah.